Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom semuanya, puji Tuhan. Boker Tov, pagi hari ini, pagi yang luar biasa di hari Kamis 25 Juni 2020, 5780p. Ya haleluya, kita ketemu lagi di pagi yang luar biasa. Apa kabar Anda? Saya harap kabar Anda semua dalam keadaan baik, ya, sehat dan selalu siap untuk berjalan terus bersama dengan Tuhan. Pada hari ini kita terus berjalan sampai kita betul-betul berpindah. Ya, perjalanan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita betul-betul mengalami sebuah perjalanan perpindahan. Akhirnya kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah atur buat kita. Percayalah, apa yang Dia sediakan itu adalah hal yang terbaik. Yang Dia sediakan adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang Dia mau supaya kita betul-betul nikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Nah, pagi hari ini saya rindu supaya kita betul-betul menangkap apa yang Tuhan mau nyatakan buat kita semua, bahwa rancangan Tuhan itu dahsyat, rancangan Tuhan itu luar biasa buat kita semua, dan Dia mau supaya kita mengalami apa yang Dia siapkan buat kita semua. So, puji Tuhan, pagi hari ini kita mau melanjutkan tentang bagian yang kedua dari perkataan atau bahasa. Mari kita dengar baik apa yang menjadi tuntunannya pada pagi hari ini. Bukalah hatimu, mari kita hampiri Dia lagi di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Inilah pagi yang sangat luar biasa. Inilah pagi yang Tuhan Kau sediakan buat kami semua, untuk kami mengalami apa yang Kau sediakan buat kami. Roh Kudus, Kau tuntun kami, Kau mengajar kami untuk kami berjalan sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih buat kebenaran yang Kau sediakan. Terima kasih buat perjalanan perpindahan. Terima kasih buat pengajaran. Terima kasih buat didikan-Mu. Kami terbuka untuk Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, membuka hati kami untuk berjalan bersama-Mu lagi pada hari ini. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Pagi hari ini, kalau Anda lihat dari tagline yang saya tulis berbicara tentang perkataan atau bahasa bagian yang kedua, yang saya sudah bukakan di hari Selasa pada waktu itu, kita berbicara tentang satu kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus betul-betul menjadi satu figur teladan untuk kita lihat dalam perjalanan kita sendiri. Karena Yesus datang selama 3,5 tahun, memang Dia mempunyai satu tujuan untuk menebus kita dari ikatan dosa dan dari belenggu dosa. Tetapi kita juga harus lihat lebih jauh lagi, dan bukan hanya dari penebusan yang Dia sediakan buat kita, bukan saja kelepasan dari belenggu dosa yang Dia sediakan, tetapi kita juga harus mengerti bahwa ada sesuatu yang Dia teladani, yang Dia berikan satu contoh buat teladan buat kita semua dari perpindahan. Jadi kita bisa lihat betul-betul bagaimana orang Israel itu keluar dari perbudakan. Sebenarnya pengertiannya itu dahsyat. Ya, itu begini. Tuhan telah memilih satu bangsa buat dirinya sendiri. Ya, God has already appointed for himself a nation, a generations, a descendants. Tuhan sendiri sudah menetapkan bagi Dia sendiri satu bangsa, satu generasi, satu keturunan yang luar biasa. Karena Tuhan pernah berbicara kepada Abraham, masih ingat itu ya. Namun kemudian keturunan Abraham ini diperbudak oleh satu bangsa yang ada pada waktu itu, bangsa yang besar, yang pada waktu itu bangsa yang sangat kuat, yang sangat modern pada zaman itu. Itulah bangsa Mesir. Dikuasailah bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan selama 400 tahun. Anda tahu cerita itu. Dan akhirnya Tuhan menepati janji untuk melepaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, waktu mereka keluar, mereka dengan tanda darah itu mereka keluar, mereka harus berpindah kepada satu tanah yang Tuhan janji. Namun masa perpindahan itu tidak langsung semata-mata berpindah begitu saja. Ada perjalanan yang mereka harus lalui, dan di perjalanan inilah Tuhan mulai mengimpartasi sesuatu yang baru buat mereka, sesuatu yang sebenarnya original buat mereka, yaitu satu budaya, satu gaya bahasa yang Tuhan mau ajar kepada mereka bangsa Israel lewat sebuah perjalanan perpindahan tentunya. Dan kita bisa melihat bahwa bangsa Israel perpindahan itu menjadi satu contoh bagaimana sih sebenarnya proyek Tuhan yang Tuhan mau genapi melalui Kristus Yesus. Itu sama apa yang Tuhan sudah perlihatkan kepada kita dalam Alkitab tentang satu bangsa pilihan, bangsa sulung. Kalau saya mau katakan, bangsa Israel itu menjadi satu contoh sebuah perjalanan yang terjadi dalam kehidupan mereka, from slavery, dari perbudakan masuk kepada royal, satu posisi identitas yang luar biasa. Baru mereka bisa menduduki tanah perjanjian tanpa mereka
dipulihkan identitas mereka, mereka tidak akan pernah mewarisi tanah perjanjian. Dan di perjalanan inilah mereka mulai dipulihkan, mereka mulai diajar satu gaya hidup yang baru. Ya, itu dia lewat kehadiran Taurat. Nah, inilah apa yang Tuhan taruh dalam hati saya buat kita semua sekarang dalam Kristus, sebuah perpindahan pola pikir, satu perubahan pola pikir, perubahan sikap hati, perubahan perkataan. Tuhan mau ajarkan sesuatu yang baru buat kita semua di hari-hari ini. Nah, kita bisa lihat apa yang firman Tuhan sudah ajarkan ketika Yesus hadir. Yesus memperlihatkan satu keteladanan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi aku mendengar apa yang dikatakan oleh Bapakku. Jadi kalau kita lihat apa yang Yesus ajarkan tentang bagaimana Yesus bisa berkata-kata, Yesus bisa dengan perkataannya dia memiliki satu otoritas yang luar biasa. Karena perkataan itu adalah satu perkataan yang dia teladani dari sebuah figur. Figur itu dikatakan di dalam, kita bisa lihat ayat yang kita mau lihat pada hari ini, Yohanes pasal yang ke-12 ya. Yohanes pasal yang ke-12, kita akan lihat ayat yang ke-49. We are talking about the words or the language, still part 2. John 12:49. Ya, kita akan kita lihat Yohanes 12 atau ayat yang ke-49. Kita akan di sini, saya tampilkan di sini ayatnya. Situ dikatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, ya. Tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku, ya. Dialah yang memerintahkan aku. Aku bukan berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi aku mendengar dari Bapa. Sebab dialah, dikatakan di situ, tetapi Bapa yang mengutus aku. Tetapi Bapa yang mengutus aku, di situ dikatakan, yang dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dalam bahasa Inggris, I'm reading John 12:49 verse, for I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me gave me a command, what I should say and what I should speak. Jadi Yesus memberikan satu contoh bahwa dia datang memperlihatkan satu contoh sebuah gaya hidup yang dia terima dari Bapaknya, satu figur yang dia terima dari Bapaknya. Ini sebuah isi hati Tuhan yang Tuhan inginkan untuk generasinya, untuk ciptaannya, yang adalah satu ciptaan yang memiliki bahasa Bapaknya, yang memiliki bahasa penciptanya, yang memiliki gaya hidup pola pikir dari Bapaknya, pola pikir gaya hidup dari penciptanya. Bagaimana caranya supaya generasi ini bisa memiliki satu bahasa sesuai dengan Bapaknya? Yesus hadir menjadi sebuah contoh, Yesus hadir menjadi sebuah teladan. Kemudian setelah itu, setelah jemaat mulai hidup, maka Tuhan menaruh kepada para rasul-rasul untuk meletakkan fondasi kepada jemaat mula-mula. Dan fondasi inilah yang sampai hari ini harus kita tangkap apa yang telah diletakkan oleh para rasul-rasul itu, yaitu fondasi yang baru. Pada jemaat mula-mula, mereka harus memiliki satu bahasa, bukan mereka harus memiliki di dalam bahasa. Tahukah Anda ada mindset? Ya, Anda harus tahu itu. In every language there is a mindset. So what is actually Jesus has given us example, or the early church is what the apostles has been laid a foundation upon the early believers. Apa yang murid-murid Tuhan sudah letakkan fondasi pada jemaat mula-mula adalah bahasa. Karena baik Yesus mengajarkan satu teladan lewat satu hubungan dengan Bapaknya, demikian juga jemaat mula-mula lewat kehadiran para rasul. Mereka harus memiliki mindset yang baru, bukan mindset ala Romawi, ya bukan. Mereka hidup dalam jajahan Romawi, tapi mereka tidak boleh memiliki mindset Romawi. Dan rasul-rasul jemaat mula-mula itu mengajar kepada orang-orang percaya, mereka harus memiliki fondasi yang baru. Mereka harus memiliki satu mindset yang baru di dalam bahasa yang diajarkan oleh Yeshua, yang sekarang kita sudah ada bukunya.
Waktu itu jemaat mula-mula belum ada bukunya. Diajarkan satu bahasa. Supaya apa yang dikatakan oleh Bapa di sorga dapat ditangkap dengan baik. Itulah sebabnya sekali lagi saya mau katakan peranan yang namanya fatherhood. Pembapaan itu sangat penting. Pembapaan yang dibutuhkan oleh generasi hari-hari ini adalah supaya orang-orang percaya itu memahami fondasi yang sebenarnya lewat kebenaran firman Tuhan. Karena sekali lagi saya mau katakan, sulit bagi kita untuk mengerti Bapa di sorga kalau kita tidak punya satu figur yang kita teladani di bumi. Karena itu adalah cara yang Tuhan mau, cara yang Tuhan mau memperlihatkan. Itu adalah aturan sorgawi. Bagaimanakah kita dapat mengerti bahasa sorga kalau tidak ada somebody, kalau tidak ada seseorang yang ditetapkan. Ingat ya, harus ada orang yang ditetapkan, harus ada orang yang diutus. Ya, harus ada orang yang ditetapkan, harus ada orang yang diutus untuk menerjemahkan hal-hal yang rohani itu melalui sebuah figur. Yes, manusia itu masih terus dalam disempurnakan. Tetapi kalau Tuhan telah melantik seseorang untuk menjadi figur rohani atas kehidupan Anda, atas kehidupan orang, maka kita harus belajar mengerti apa yang Tuhan sudah sedang ajarkan. Karena ini penting. Kalau kita tidak paham tentang tatanan the order, the Father's order atau heavenly atau divine order, tatanan sorga atau tatanan Bapa di sorga, Tuhan menaruh itu pada orang-orang yang Dia lantik, orang-orang yang Dia tetapkan menjadi figur ayah, bapa rohani buat kehidupan manusia. Sekali lagi saya mau menyambung apa yang sudah kita dengar dari Zoom-nya Pak Jarod, dan waktu hari Selasa saya sampaikan. Kemudian hari ini saya mau ingatkan lagi bahwa generation needs a figure father. Generasi perlu figur orang tua, figur bapa. Karena lewat dari situlah sebenarnya apa yang mau diimpartasikan itu adalah satu budaya. Yang mau diimpartasikan adalah satu bahasa. Dan Tuhan mau kita hidup di hari-hari ini, kita juga harus memiliki bahasa yang berasal dari sorga. Bahasa yang diimpartasikan lewat firman dengan orang yang Tuhan percayakan menjadi figur rohani. Karena apa? Kalau tidak, maka kita akan dikuasai oleh yang namanya gaya bahasa duniawi. Dan bahaya sekali kalau kita dikuasai oleh gaya hidup bahasa duniawi. Kita akan lihat ya, dari satu ayat lagi yang kita akan lihat di dalam Titus ya. Kita akan buka Titus, surat Titus pasal yang ke-2, surat Titus ayat 2 ayat yang ke-12. Titus 2 verse 12, kita akan lihat di situ bunyinya apa. Titus 2 ayat 12, kita akan lihat. Itu ada di situ. Berbicara bahwa Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi ini lagi kembali dikatakan Rasul Paulus berbicara kepada Titus bahwa kehadiran Yesus itu adalah sebuah contoh supaya kita terdidik memiliki pola pikir yang berbeda. Dan kehadiran para rasul itu meneruskan pengajaran atau gaya hidup yang pernah Yesus teladani kepada mereka. Dan akhirnya murid-murid Tuhan pertama para rasul itu mengajar bahwa kehadiran Yesus adalah mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Berbahaya sekali, kita harus tahu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita harus mengerti apa yang juga Tuhan mau supaya terjadi pada hari-hari ini. Yang Tuhan mau adalah supaya kita betul-betul berpindah. Masih kita berjalan di dalam masa perpindahan ini. Di dalam perpindahan ini Tuhan mau supaya kita, sikap hati kita, pola pikir kita, gaya hidup kita betul-betul tidak ditentukan. Our life is no longer determined by the wisdom of man. It's no longer determined by the things that we are hearing in this world, by the words of the world. We're no longer determined by that. Kita tidak lagi ditentukan oleh gaya hidup, oleh perkataan yang ada di sekeliling kita, tapi kita akan ditentukan dari pergaulan kita dengan Tuhan lewat perenungan firman, tentunya dengan tuntunan seorang figur rohani. Saya mau sampaikan pada hari ini lagi, marilah Anda berdoa. Berdoalah supaya Anda tahu kepada siapakah Tuhan menuntun Anda supaya Anda memiliki satu figur rohani. Figur rohani ini adalah satu figur yang sangat luar biasa, yang dimana kalau Tuhan menetapkan seseorang untuk bertemu dengan figur rohani, mari bergaulah dengan dia, bangunlah satu hubungan dengan dia. Sebab lewat satu hubungan, maka kita akan mengerti apa artinya sebuah bahasa. Kita akan mengerti apa artinya sebuah perkataan. When you find a spiritual father, then you commune, you have a deep fellowship with him, and then you will know the core of the fellowship. The purpose of that fellowship is the impartation of language, is the impartation of wisdom, is the impartation of the word that you will receive from your spiritual father.
kalau kita bergaul baik, kita menemukan figur yang Tuhan berikan menjadi figur rohani, maka kita akan belajar dari dia sebuah gaya hidup, sebuah persekutuan yang akan mengimpartasikan, yaitu gaya bahasa, pola pikir. Ini secara simpel sebenarnya. Kalau Anda hidup dalam dunia ini, kalau Anda sehat hubunganmu dengan ayahmu, dengan orang tua jasmanimu, maka apa yang Anda bisa dapat dari orang tua rohani, dari orang tua jasmani, khususnya dari Bapa, Anda akan mendapatkan sebuah hikmat. Anda akan memperoleh sebuah gaya bahasa. Anda akan memperolehnya. Karena itulah tatanan Tuhan. Tuhan tidak bisa melanggar tatanan yang dia buat. Kalau dia buat seorang ayah menjadi teladan, maka seorang ayah lah yang akan menjadi teladan. Bukan seorang ibu. Maaf, bukan saya mendiskreditkan seorang ibu. Tapi tatanan sorgawi adalah seorang laki-laki yang menjadi ayah. Itulah yang itu akan menurunkan wibawa, itu akan menurunkan hikmat, itu akan menurunkan gaya bahasa dari kodrat laki-laki yang menjadi ayah. Kita tidak bisa melanggar, dan Tuhan pun tidak akan melanggar tatanan itu. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kalau Anda rusak misalnya hubungan dengan orang tua jasmani, khususnya dengan ayah Anda, mungkin Anda lebih dulu bertobat, Anda berdoa buat dia, ampuni dia, lalu lakukan sesuatu yang membawa orang itu kepada pemulihan. Sebab inilah yang Tuhan mau. Apa sih yang dikatakan di dalam di dalam Alkitab, di mana Tuhan akan memulihkan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak? Apa sih maksudnya yang dikatakan di dalam, kita lihat lihat lagi ya, ayat yang lain di dalam Maleki pasal yang keempat. Coba kita buka di dalam surat terakhir dari Perjanjian Lama, Maleki pasal yang keempat ayat yang ke-6. Apa sih yang akan kita lihat dari situ? Maleki 4 ayat ke-6, coba kita lihat ya. Mari kita lihat Maleki 4 ayat yang ke-6. Ini adalah kerinduan Tuhan. This is the heart of the Father God. Lihat situ tulisannya gimana. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Apa yang dimaksud dari Maleki 4 ini? Maleki pasal 4 ayat yang ke-6. Malachi 4 and verse 6 is talking about the restoration of the fellowship. Yeah, it talks about the restoration of the fellowship that produces a language, produces mindset. Ini berbicara tentang pemulihan hubungan antara bapa dengan anak, yang menghasilkan paradigma, yang menghasilkan language, because the enemy has destroyed the fellowship of the father and son in the flesh. Because the enemy tried to control the man, the generation. Jadi setan telah merusak hubungan jasmani antara ayah dengan anak, sehingga kalau setan tujuannya adalah menguasai generasi. Tetapi Maleki 4 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan mau supaya hati anak-anak berbalik, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak. Ini adalah satu isi hati kerinduan dari Bapa di sorga. Ya, kalau kita lihat sekali lagi, saya perlihatkan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak. Maleki 4:6. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku memukul bumi menjadi musnah. Ini berbicara tentang kerinduan. Karena yang rusak sebenarnya pertama adalah persekutuan. Yang kedua yang rusak adalah bahasa. Yang rusak adalah language. Kehadiran Yesus mau menebus manusia, melepaskan manusia dari dosa. Tapi sekaligus Yesus memperlihatkan sebuah gaya hidup dia dengan Bapaknya, yang sebenarnya menjadi ultimate purpose. What Jesus has showed us is He's not just redeeming us from sin, but He showed us how is actually the fellowship between the Father and His Son, because that is the desire of the Father. We have just read Malachi 4 and verse 6. God wants a restoration on earth between the Father and the Sons. If we see that, then these are the days that we are living, the restoration era. Inilah hari di mana kita hidup, di mana disebut hari pemulihan segala sesuatu, yang berbicara pemulihan tentang sebuah persekutuan. Kalau kita memiliki persekutuan yang baik secara jasmani, saya ulangi lagi statement saya seperti saya ucapkan di hari Selasa. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan ayah kita, saya katakan ayah ya, not just parents, tapi father. Karena kalau kita mempunyai hubungan baik dengan bapak kita, ayah kita,
maka itu memudahkan kita untuk nomor dua, kita akan mengerti hal-hal yang rohani. Kalau kita mengerti hal rohani yang berhubungan dengan Bapa di sorga. Saya pernah melayani mendoakan seorang pelepasan di mana orang itu sulit mengucapkan Bapa, bukan hanya mengucapkan nama Yesus, sulit berkata Bapa di sorga karena ternyata punya kepahitan yang mendalam. Nah, ini tidak main-main, ini tidak bisa dianggap remeh, karena dari sinilah mindset itu datang, dari sinilah perkataan, dari sinilah bahasa itu datang. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kalau Anda rusak hubungannya dengan papamu, papimu, ayahmu, Anda harus berdoa supaya Anda memiliki hati yang mengampuni. Kemudian lakukan sesuatu untuk menuju kepada pemulihan. Lakukan pemberian, penghargaan kepada papamu sekalipun mungkin dia tidak menjadi teladan buat hidupmu. But you have to do something for the purpose of restoration. Anda harus melakukan sesuatu dengan tujuan untuk supaya terjadi pemulihan. Baru setelah itu Anda berdoa, Tuhanlah yang memberikan Anda Bapa rohani. Kalau Tuhan memberikan Bapa rohani, maka berjalanlah bersama Dia. Ikutilah Dia, berjalanlah bersama Dia. Ikutilah Dia dari dekat dan jangan dari jauh. Ikutilah Dia dari dekat supaya Anda mengalami impartasi rohani yang berasal dari Bapa di sorga atas orang yang Tuhan telah tetapkan menjadi figur orang tua rohani. Saya mau katakan nih, kegagalan, kalau saya mau bersaksi juga hari ini, kegagalan orang menemukan Bapa rohani. Kenapa? Dia pindah dari satu orang tua rohani, pindah ke orang tua rohani lainnya. Lalu dia menganggap bahwa orang tua rohani ini tidak cocok, orang tua rohani ini salah. Sebenarnya itu adalah latar belakang yang dialami di dalam figur orang tua jasmani atau bapa jasmani. Sehingga kalau dia gagal dengan bapa jasmani, maka dengan bapa rohani pun akan mengalami kekecewaan. Kekecewaan yang sebenarnya bukan pada si bapa rohani, tapi kekecewaan adalah pada kepahitan yang dia alami terhadap bapa jasmaninya. Maka dia bisa kecewa terhadap bapa rohani. Kalau seorang bapa rohani telah ditetapkan oleh Tuhan, itu adalah satu keputusan yang Tuhan tentukan. Tapi kalau dia bisa kecewa dengan seorang bapa rohani, itu berbicara tentang hidupnya mengalami hidup di masa lalu, ada rekaman di belakang alam bawah sadar yang dia pernah mengalami kekecewaan terhadap bapa jasmaninya. Jadi tidak mungkin salah Tuhan menetapkan seseorang menjadi bapa rohani atas Anda. Nggak mungkin. Kalau Tuhan yang menetapkan, itu pasti tepat. Tapi kitanya harus kita lihat. Jadi lewat tayangan live streaming ini saya mau katakan bahwa pemahaman tentang perkataan atau bahasa is very important. Kalau kita mau tahu tentang perkataan, kalau kita mau tahu tentang bahasa, kita hanya bisa dapat dari figur seorang ayah. Ayah, nanti peranan ibu ada memperlengkapi, peranan seorang ibu rohani memperlengkapi. Tetapi satu bapa rohani itu harus Anda tahu betul, karena dari situ kita akan belajar. Kalau tidak, nanti kita dikuasai oleh bahasa dunia. Tadi saya mau supaya kita lihat di dalam 2 Titus ya. Titus 2 ya. Titus 2 itu kembali lagi saya mau perlihatkan kepada Anda Titus 2 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan Titus 2 verse 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita bisa lihat itu bagaimana Paulus katakan bahwa Yesus hadir untuk supaya kita meninggalkan hal-hal yang sudah tercemar di dalam dunia ini, di mana setan sudah mencemari dunia ini. Setan mencemari peradaban. Setan menaruh bahasa pemberontakan kepada manusia. Bahasa pemberontakan itu ditaruh di dalam manusia. Bahkan ketika manusia masih ada di dalam rahim, bahasa pemberontakan itu sudah ada. Karena tujuannya adalah sebenarnya setan itu mau menghancurkan figur yang sejati adalah figur Bapa pencipta langit dan bumi. Tapi kan kita sekarang tahu di dalam pengertian kita sebagai orang-orang hidup di hari-hari terakhir bahwa Tuhan mau kita mengalami pemulihan. Dimulai dari pemulihan hubungan loh. Setelah itu kita akan mengalami pemulihan-pemulihan yang lain. Ya, apa yang saya lihat dalam Alkitab, kemudian Roh Kudus mengajar saya bahwa the first restoration is the restoration of fellowship. Pemulihan yang pertama adalah pemulihan hubungan yang harus kita alami secara fisikal, secara flesh, secara daging, kemudian nanti secara rohani. Itu harus berjalan paralel. The restoration of the fellowship in physical, in the flesh, and also now in the spiritual. Kalau dengan daging itu terhadap orang tua rohani, terhadap bapa jasmani. Kemudian secara rohani dengan Bapa di sorga, tentu melalui Bapa rohani. Itu yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Nanti generasi yang akan muncul adalah generasi yang tidak tergoncangkan. Saya berdoa supaya Anda semua pulih hubungannya secara jasmani, kemudian Anda menemukan Bapa rohani, supaya Anda masuk dalam golongan apa? The unshakable generation.
supaya Anda masuk dalam golongan generasi yang tidak tergoncangkan. The unshakable generation will go through. Generasi yang tidak tergoncangkan akan jalan terus, regardless of any waves or shakings. They will go through shakings, through highways. The unshakable generation will pass through. Generasi yang tidak tergoncangkan akan jalan terus, menembus gelombang, menembus goncangan, dan mereka tidak akan pernah tenggelam. They will pass through the waves, and yet they will never drown. Mereka akan melalui gelombang yang tinggi, tapi mereka tidak akan tenggelam. They will pass through shakings, but they're never gonna be fall. They are not going to fall. Mereka melalui goncangan, tapi mereka tidak akan jatuh. Whatever shaking it may be, it may come, they will never fall. Because they are the strong generation. They are the unshakable generations. Karena generasi yang tidak tergoncangkan ini, ketika mereka melalui gelombang tinggi, mereka tidak akan goncang. Mereka melalui goncangan apapun, mereka tidak akan hancur. Seperti contoh goncangan ekonomi, apapun, mereka tidak akan pernah tergoncang. Kenapa? Mereka sudah stabil. Orang yang punya figur itu hidupnya stabil. Coba Anda lihat. Orang yang figurnya jelas, figur jasmani, kemudian figur rohani, mereka akan jelas hidupnya. Tidak terombang-ambing. Mereka mempunyai daya tangkap yang cepat. Saya pelajari bahwa orang-orang seperti ini, kalau dia dari latar belakang yang jelas, latar belakang yang pulih, maka identitas juga bagus, tidak ngawur. Tapi orang yang hancur figur ayahnya, maka saya lihat orang-orang ini menjadi lemah. Baik para wanitanya ataupun para pria-prianya, kalau dibesarkan dari fatherless, kalau dibesarkan dari tidak mempunyai bapak jasmani, maka mereka menjadi rentan, fragile. They become very fragile person. Mereka menjadi orang yang fragile, mereka menjadi orang yang sangat rentan terhadap apapun juga, sehingga identitas mereka tidak kuat. Sebaliknya, mereka menjadi satu identitas yang setan ciptakan, menjadi satu identitas pemberontakan, menjadi satu identitas yang kacau, identitas yang ngawur, yang keluar dari tatanan sorgawi, yang keluar dari the order of creation, yang keluar dari tatanan ciptaan. Itu adalah hasil dari apa yang mereka terima dari sebuah hubungan yang hancur. Tapi saya mau sampaikan ini, bahwa Tuhan mau memulihkan generasi, Tuhan mau memulihkan generasi yang hancur, Tuhan mau memulihkan identitas yang hancur, Tuhan mau memulihkan manusia dari pengaruh dosa lewat kehadiran Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu pasti membawa kita ke sebuah perjalanan perpindahan dari pola pikir yang salah kepada pola pikir yang benar, dari language yang salah, itu bahasa duniawi yang adalah kefasikan. Kita sudah lihat 2 Titus 2 ayat 12, kita sudah lihat bahwa Paulus katakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan yang namanya kefasikan. Kefasikan itu yang tadi kita baca itu adalah sebuah mindset duniawi, sebuah pola duniawi yang sekarang terus ada. Lihat apa yang diperlihatkan oleh dunia lewat media, ya, pengaruhnya begitu luar biasa. Kalau bisa mempengaruhi anak-anak kecil, Anda bisa lihat bahaya jahatnya media itu. Baik media yang kita pakai ini sekarang, ya, ataupun media itu ada tulis, ada dengar, ada lihat, dipakai oleh setan untuk menghancurkan generasi, mengajarkan konsep-konsep pemberontakan, mengajarkan kehidupan yang semakin ego, tidak mengajar lagi kepada hal-hal yang mulia, karena memang setan mau. Tapi Tuhan di hari-hari terakhir mau memulihkan generasi, supaya generasi ini adalah generasi yang bermartabat, generasi yang punya, dalam bahasa Inggris, the generation with manners, generasi yang mempunyai martabat, generasi yang mempunyai values, mempunyai nilai, dan generasi yang berjalan di dalam bahasa Bapa yang tidak mungkin tergoncangkan. Dan percayalah apa yang diajarkan lewat firman Tuhan, lewat kehadiran seorang figur yang kita teladani, yang Tuhan percayakan, maka kita akan masuk kepada satu pengalaman menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Karena ini adalah proyek Tuhan di akhir zaman. This is the last days project, my friend. This is the end time project, the restoration of the fellowship. Because the purpose of God is to raise a generation, the unshakable generation. That's it. Sebab yang Tuhan inginkan adalah membangkitkan satu generasi yang tidak tergoncangkan. So melalui pagi hari ini saya juga mau katakan kembali, mari kita pahami itu supaya benar-benar bahasa kita berpindah. Nah, nanti malam kita ada fellowship lagi. Saya mau Anda ikut di dalam fellowship kami, prophetic gathering kami. Nanti malam mulai jam 6 ya. Kita ada, tapi akan ditayangkan hanya lewat YouTube. Prophetic gathering kami akan tayangkan lewat YouTube. Anda join Timothy Parengkuan Official, karena di situ saya akan berbicara lagi tentang apa yang Tuhan mau nyatakan,
kondisi sekarang dengan blueprint Tuhan apa, dan supaya kita betul-betul bisa masuk kepada rencana Tuhan yang sempurna, karena Tuhan menginginkan hal itu supaya terjadi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, datanglah kepada Dia, karena kalau Dia mengampuni kita, betul-betul Dia mau mengampuni. Tapi Tuhan juga mau mencetak kita menjadi satu pribadi-pribadi yang sangat kuat, pribadi-pribadi yang punya kepribadian yang kuat, ya, with the strong personality, pribadi yang punya kepribadian yang kuat sesuai dengan firman. Karena ada banyak strong personality tapi doesn't come from the word of God. Strong personality comes from the enemy. Itulah pemberontakan, that's rebellious. Tapi pribadi yang kuat, strong personality, comes from the word of God, lewat firman Tuhan dan juga lewat pribadi yang Tuhan mau jadikan sebagai figur. Dari figur itu kita akan lihat bagaimana satu pribadi yang akan diimpartasi. Puji Tuhan, hari ini kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi berkat buat Anda. Bagikan kepada teman-temanmu, bagikan kepada keluarga, orang-orang yang Anda kasih, bahwa ini adalah kehidupan di akhir zaman, di mana pemulihan segala sesuatu itu terjadi, dan Tuhan mau kita menjadi generasi yang tidak tergoncang. Doa saya supaya Anda menemukan figur yang Tuhan berikan kepada Anda menjadi figur rohani, figur teladan, figur orang tua rohani, bapa rohani, supaya Anda stabil dalam perenungan firman. Begitu Anda bertemu dengan figur itu, Anda harus bergaul dekat dengan dia. Jangan lepaskan dia sedetik pun. Bergaul seperti Elia dengan Elisa. Berjalanlah Elia dengan Elisa begitu dekat. Karena ini sebuah kedekatan inilah yang akan memunculkan satu persekutuan, satu gaya bahasa, satu mindset yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Praise the Lord. Inilah yang saya bisa bagi buat Anda. Sampai jumpa nanti malam. Please ikuti acara nanti malam supaya kita bergerak terus secara profetik, karena prophetic gathering kami menyingkapkan tuntunan apa yang Tuhan mau bicarakan buat kita di hari-hari terakhir ini. Anda sudah dipilih untuk ada di hari-hari terakhir. Kita semua sudah dipilih untuk ada di hari-hari terakhir, di mana namanya akan dipermuliakan, dan kita akan terus mengalami yang namanya kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Jangan takut, jangan menoleh ke belakang. Mari kita mulai bersiap-siap untuk kita berjalan sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan arahannya. Saya mau sampaikan ini kepada Anda semua. Mari kerjasama dengan apa yang firman Tuhan katakan, supaya tidak ada bekas-bekas masa lalu, supaya tidak ada tali-tali atau benang-benang kecil yang masih mampu mengendalikan Anda dari masa lalu. We do not want to have any, kita tidak mau ada benang kecil sedikit pun yang masih mengendalikan kita dari masa lalu. Kita harus bisa pastikan dari masa lalu sudah betul-betul terputus. We have to make sure we don't have anything control from the past. We have to be sure tidak ada lagi yang mengendalikan kita dari masa lalu. Dan yang paling hakiki, yang paling mendasar, kendali yang dikendalikan dari masa lalu adalah kendali fatherless. Kendali yang dikendalikan dari masa lalu adalah kendali hilangnya figur. Itu merupakan kendali yang ada di masa lalu. So we gotta break it off. We have to cut it off. Kita harus putuskan itu supaya tidak ada, there is no opportunity whatever to control from the past. Because the important thing, the thing that is controlling from the past is the fatherless heart, fatherless attitude. So we have to cut it off. We have to find figure, pray to the Lord until God give you the right figure to follow, and then we can be able to rise with a foundation based on the word of God. Sebab firman Tuhan adalah sebuah gaya hidup. Firman Tuhan adalah bahasa. Firman Tuhan adalah perkataan bahasa yang ada antara Bapa dengan anaknya. Puji Tuhan. Jadi inilah yang saya bisa bagi buat Anda semua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. By the way, ada suara di belakang saya, yaitu tentang roti. Yes, karena firman Tuhan adalah roti, adalah makanan untuk kita kunyah baik-baik. Karena itu terimalah perkataan Tuhan pada hari ini. It's good morning. Saya kalau lewat suara roti ini, saya berkata, Tuhan, setiap hari suara roti ini memanggil, berarti setiap hari panggilan untuk kita mencerna, panggilan untuk kita menerima firman, panggilan untuk kita makan firman, panggilan untuk kita mengerti apa sih yang Tuhan sampaikan. Itulah yang Tuhan mau. Okay, have a great day today. I'll see you tonight. Saya akan ketemu dengan Anda malam hari ini. Ingat, lewat YouTube Timothy Parengkuan Official. Get ready, my friend, get ready. So we are moving forward. We are going to the destiny. Kita berjalan terus masuk kepada destiny, dan kita akan lihat apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Awesome, amazing. Karena di hari-hari terakhir, again saya mau katakan, God is glorifying His name. Hari-hari terakhir Tuhan sedang memulihkan namanya, mengagungkan namanya. Sebab di dalam namanya, everything that we pray, everything that we need, it's provided.
in His name. Di dalam namanya yang dia sedang muliakan di hari ini. Di dalam namanya semuanya ada. Doa-doa kita ada. Kebutuhan, kerinduan kita, it's all in His name. Dan di dalam namanya kita akan temukan Father and Son. Itu sebabnya waktu kita mengerti tentang konsep ini, kita pun akan mengalami perjalanan kebaikannya atas hidup kita. Okay, everybody, my friend. Sampai ketemu lagi dalam acara berikutnya, live streaming berikutnya. Tapi please come tonight. Tuhan Yesus memberkati. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive and stay connected with the covenant that is the covenant of grace. Perjanjian kasih karunia. I love you, I love you, I love you. Saya selalu berdoa buat Anda yang selalu mengikuti live streaming saya setiap pagi. Yang sudah saya kenal dan juga yang tidak kenal, I don't care. I pray for Tuhan, aku berdoa buat mereka yang mengikuti live streaming yang selalu ada Tuhan. Ketika aku live streaming mereka selalu ada. Hari ini lagi Tuhan di hadapan mereka aku berdoa, Bapa di sorga, mereka yang menyaksikan selalu live streaming yang aku berikan untuk aku lepaskan adalah orang-orang yang kau tarik untuk masuk dalam rancanganmu. Karena itu aku berdoa buat mereka. Jikalau ada hal yang terkait dengan masa lalu, Bapak aku minta supaya terjadi pemulihan. Supaya tidak ada hubungan lagi dengan masa lalu. Bapak aku berdoa supaya terjadi pemulihan atas hidup mereka. Pemulihan dalam hubungan. Pemulihan dalam hubungan dengan orang tua jasmani, dengan ayah mereka. Aku berdoa setelah mereka dipulihkan. Aku berdoa supaya perjalanan mereka berjalan ke depan. Mengalami perjalanan kebaikanmu. Sebab firman Tuhan bukan perkataan biasa. Firman Tuhan adalah promise. Firman Tuhan adalah janji. Aku doa Tuhan supaya setiap firman di mana kebaikanmu dinyatakan lewat firman dialami oleh kami semua. Itu sebabnya aku berdoa buat setiap mereka menyaksikan live streaming, supaya mereka berbeda hidup mereka, selalu dipenuhi dengan sukacita, selalu mengalami kesaksian, selalu mengalami terobosan, selalu mengalami pembelaan, sebab Engkaulah Bapa bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Doaku supaya yang yatim, yang tidak berbapa akan mempunyai bapa. Father, I pray for that the fatherless will have a father figure, so that they will no longer call the fatherless generation, but the generation with a father figure, and then restoration comes upon their lives. I pray, Father, aku berdoa buat mereka. Terima kasih buat hari ini. Segala puji syukur bagimu Bapa. Inilah doaku buat mereka. Di dalam namamu Aba, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amen. Sampai jumpa lagi. I love you, I love you, I love you. Praise the Lord. God is good and God is great. Amen. Woo! Thank you, Lord. My God. Yes.